wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrahi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kali ini. Kemarin membahas tentang apa? Fardu-fardunya tayamum. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah memindah debu dari tempatnya menuju ke anggota tayamum. Yang kedua, niat. Yang ketiga adalah mengusap wajah, membasuh wajah. Kemudian yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang kelima adalah tartib. Sekarang kita berlanjut pembahasan kesunahan tayamum. Sebagaimana wudu juga punya kesunahan, tayamum itu juga punya kesunahan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa tayamum ini adalah pengganti wudu. Kesunahan tayamum ada banyak. Salah satunya adalah as-siwak. Apa siwak? Bersiwak. Ada yang sudah punya siwak? Punya siwak? Punya, ya. Siwak. Jadi sebelum bertayamum itu bersiwak. Tapi siwaknya tidak perlu dikasih debu. Kalau kita sebelum wudu boleh siwaknya dibasahi pakai air. Tapi kalau bertayamum tidak usah kasih debu. Buat apa? Mengganti pasta gigi. Yang pertama, as-siwak, memakai siwak. Yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Dan ini bukan cuma sekedar urusan tayamum dan berwudu. Hal apapun yang baik-baik itu disunahkan untuk membaca bismillah. Kecuali yang berhubungan dengan maksiat, tidak usah bismillah. Masa mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau judi bismillah, mau zina bismillah, tidak usah. Justru menghinakan nama Allah. Hal-hal yang penting itu diutamakan membaca bismillah. Tapi hal-hal yang sekiranya sangat ringan, yang sepele, tidak apa-apa, baca bismillah juga tidak apa-apa. Misalnya mau setiap langkah harus bismillah, bismillah semua nanti. Yang sekiranya penting atau menurut kita itu sesuatu yang berat itu, dianjurkan untuk membaca bismillah. Karena ketika orang sudah baca bismillah, dia akan disertai dengan kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Sehingga apapun aktivitasnya dibarengi dengan nama Allah. Sehingga lebih berkah. Apa-apa yang dimulai dengan bismillah itu menjadi banyak berkahnya. Yang berikutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Sama juga wudu kan juga sama seperti itu. Jadi misalnya tayamum atau wudu misalnya, tangan kiri dulu yang dibasuh, sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Yakin? Sah, tak apa. Tapi yang afdol sesuai dengan sunnah adalah mendahulukan yang kanan. Dan ini bukan hanya berlaku pada urusan wudu dan tayamum. Hal-hal yang baik yang lain itu memang lebih diutamakan mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Terutama untuk mengambil itu dianjurkan untuk yang kanan. Memakai baju didahulukan yang kanan. Ada aturannya pakai baju itu. Jadi tangannya dimasukkan ke ini yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Itu kalau kita mau mengikuti sunnah. Ketika mau nyopot didahulukan yang kiri dulu. Kiri dulu copot baru ini. Kalau dia pakai baju ini, pakai baju yang tidak terusan, baju atasan. Kalau misalkan pakai baju gamis,
Kan tinggal dimasukkan dulu kan ya. Terus tangan kanan dulu yang dimasukkan ke lengan kanannya. Baru kemudian tangan kiri. Ketika mau nyopot, ya tinggal gini kan, terus ini dulu. Ini ada aturannya. Pakai sandal juga seperti itu. Ketika mau memulai, itu sunnahnya, baiknya itu dimasukkan kaki kanan dulu. Kemudian baru kaki kiri. Ini hal-hal yang sepele tapi penting. Ketika nyopot, kaki kiri dulu. Nyopot sandalnya. Bagaimana ketika misalnya dia keluar dari masjid? Keluar dari masjid itu kan disunahkan kaki yang mana dulu? Kaki kiri. Kalau masuk masjid, kaki kanan. Bukan hanya masjid itu, tempat-tempat yang baik, pondok, tempat seperti ini juga sama. Mendahulukan kaki kanan dulu untuk masuk. Kemudian mendahulukan kaki kiri untuk keluar. Bagaimana ketika misalnya nanti keluar dari sini, langsung praktek. Tidak usah lama-lama, langsung praktek habis ini. Ini nanti keluar, didahulukan kaki kiri. Tapi masukkan sandalnya, kaki kanan dulu. Gimana caranya? Kaki kiri ditaruh di atasnya sandal, di atasnya itu. Tidak langsung dimasukkan tapi. Baru kemudian kaki kanannya dimasukkan ke sandal sebelah kanan. Baru kemudian kaki kiri dimasukkan ke sandal yang bagian kiri. Ini hal-hal yang sepele tapi penting. Kemudian misalnya potong kuku juga sama, itu kan didahulukan yang kanan. Potong rambut juga sama. Hal-hal untuk memulai itu dianjurkan yang kanan semua. Makan juga sama. Misalkan satu piring kan seperti ini. Ya yang kanan dulu, yang bagian kanan dulu yang bagus. Baru kemudian bagian kiri. Potong rambut juga ada aturannya, yang kanan dulu yang bagus. Jangan langsung yang tengah. Yang kanan dulu. Yang tengah apalagi langsung dilobangi, nanti jadi botak. Itu mendahulukan yang kanan, jadi pada yang kiri. Yang berikutnya adalah al-mualah. Al-mualah itu artinya berkesinambungan. Jadi setelah mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Jadi itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Jadi misalnya ada orang berwudu. Soalnya belum pernah praktik tayamum semua ya, belum ya. Misalnya orang berwudu, membasuh wajah. Kemudian setelah itu ada jeda. Mungkin diajak ngobrol sama temannya atau apa itu. Baru kemudian melanjutkan membasuh tangan. Sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Sah. Sah. Tidak harus berkesinambungan, tapi itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Paham? Jadi kadang-kadang orang itu kan wudu diajak ngomong sama temannya. Baru membasuh wajah, kemudian ada temannya tanya atau apa. Kemudian dilanjutkan. Tidak apa-apa. Tidak batal wudunya, tetap bisa. Namanya mualah, tapi yang bagus ya langsung setelah basuh wajah, kemudian membasuh kedua telinga. Kedua tangan. Kemudian yang berikutnya kesunahannya adalah takhfifut turab minal kafaini. Meringankan debu, artinya meringankan debu itu debunya tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu tebal. Jadi misalnya tebal itu misalnya kayak gini, ditekan. Ini jadi tebal nanti. Justru udah bagus tebal-tebal itu. Cukup diringankan, ya sebisanya aja. Ini mau nanti yang nempel ini banyak atau sedikit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau banyak lebih bagus diginikan, ya diginikan, biar tidak terlalu banyak. Soalnya nanti sama dengan kayak pakai bedak itu. Kalau bertayamum kayak itu, yang penting itu ada debu yang sudah merata ke sini, walaupun cuma tipis-tipis, tidak apa-apa. Tidak harus tebel kayak pakai lulur, pakai masker malam-malam itu, tidak. Sekalian aja maskernya diganti debu. Latihan tayamum. Apa yang membedakan kesunahan wudu dengan kesunahan tayamum? Kesunahan wudu itu sunnah untuk serba 3 kali. Ya 3 kali ya. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau
bertayamum itu justru tidak sunnah 3 kali. Justru tidak sunnah 3 kali. Kenapa? Karena materi unsur debu dengan unsur air itu kan tidak sama. Gimana cara 3 kali itu? Debu. Agak susah. Itu beberapa kesunahan orang yang bertayamum. Hampir sama semuanya kesunahnya dengan kesunahan wudu. Hanya saja kalau wudu itu disunahkan serba 3 kali, sedangkan tayamum tidak disunahkan. Bagaimana kalau 3 kali? Tayamumnya batal apa tidak batal? Sah apa tidak sah tayamumnya? Hah? Sah. Ini yang dibahas itu sunnah. Sunnah itu tidak ngefek ke sah dan tidak sahnya ibadah. Jadi kalaupun 3 kali, dia tetap sah tayamumnya, tetap sah. Wudu lebih dari 3 kali, dia tetap sah. Hanya saja nanti makruh. Itu tentang kesunahan bertayamum. Kemudian yang berikutnya makruhatut tayamum. Kemakruhan tayamum. Ada 2. Yang pertama adalah takrirul mashi, mengulang-ulang mengusap. Mengulang-ulang mengusap itu gimana contohnya? Contohnya gini. Misalnya ini ada debu, kemudian tangannya gini. Kemudian diusap. Mestinya 1 kali itu sudah cukup, tapi diulang-ulang. Diulang-ulang terus. Ini hukumnya makruh. Tayamumnya sah, tapi hukumnya makruh. Kalau tangan misalnya gini. Mestinya kan kemarin gini prakteknya. Nah, ini sudah cukup, sudah rata semua. Diulang-ulang. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. 1 kali bisa rata kok, kenapa harus diulang? Yang kedua kemakruhannya adalah taksirut turab, memperbanyak debu. Memperbanyak debu. Itu juga makruh. Memperbanyak debu juga makruh. Saya kira bisa dipahami nih ya. Memperbanyak debu sudah sangat paham. Sekarang kita berlanjut ke mubtilatut tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ini secara umum adalah juga sama dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa perkara yang membatalkan wudu? Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Itu juga bisa membatalkan tayamum. Kalau ada orang bertayamum, kemudian ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu, maka juga batal tayamumnya. Atau yang kedua, hilangnya akal sebab tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur yang pantatnya tidak nempel ke lantai, dan dengan catatan orangnya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Terus kemarin yang membatalkan wudu juga termasuk bertemunya 2 kulit, laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar, sama-sama balik. Jadi kalian itu perempuan kalau pegang anak laki-laki usia misalkan 3 tahun, tidak batal. Ini saya kan pegang yang tidak mahram, tidak batal. Selama yang dipegang selain kemaluan. Tapi kalau yang dipegang itu kemaluan, walaupun dia masih baru lahir, tetap batal. Tetap batal. Kemudian itu namanya hadas, berhadas. Itu bisa membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ar-riddah, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Awalnya dia Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Itu namanya murtad. Beda dengan kafir. Kafir itu memang sudah dari awal itu sudah tidak beragama Islam. Kafir itu sama dengan kafir. Kafir itu apa? Sampul depan. Sampul depan dengan isinya sama apa tidak sama? Isinya sama apa tidak sama? Tidak sama. Kafir itu gambarannya seperti itu. Kafir. Ada yang mengatakan itu diadopsi dari bahasa Inggris, kafir.
Antara luar dan dalam itu tidak sama, atau ininya kebaikannya ditutupi dengan kekafirannya. Itu isi dari buku itu ditutupi dengan covernya. Murtad, otomatis ketika orang bertayamum kemudian dia memeluk agama selain Islam, otomatis dia murtad. Ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang. Ada beberapa hal yang menjadikan orang murtad. Ada berupa keyakinan, ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan. Itu ada pembahasan khusus tentang perkara-perkara yang menyebabkan orang murtad. Kemudian tawahumul ma' kharijas shalah. Dia menduga ada air sebelum sholat. Di luar sholat. Jadi ada istilah, kalau dalam istilah fikih itu ada istilah waham. Waham itu dia menduga ada air, tapi dugaan tidak ada air jauh lebih banyak. Tidak ada air itu 75% kemungkinan tidak ada air. Sedangkan ada airnya kira-kira kemungkinan 25%. Yang seperti itu namanya waham. Yang seperti itu kemungkinan besar tidak ada air saja itu sudah bisa membatalkan tayamum. Jadi tayamumnya batal. Dia harus mencari air. Kemarin itu kan ketika sudah kita tidak ada air, apa yang harus dilakukan? Mencari sampai haddul ghaus. Haddul ghaus itu batas meminta tolong. Berapa meter? 300 meter ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Itu kita harus wajib cari, mau ada air atau tidak ada air. Kita menduga ada air atau tidak ada air, harus cari. Atau misalnya syak itu 50-50. 50% kemungkinan ada air, 50% kemungkinan tidak ada air. Juga sama, bisa membatalkan tayamum. Atau juga ada istilah ad-don. Don itu dugaan. Itu 25% tidak ada air, 75% ada air, apalagi seperti itu. Yang tadi 75% kemungkinan tidak ada air saja sudah bisa membatalkan tayamum, apalagi yang 75% kemungkinan ada air, justru bisa membatalkan tayamum. Itu menyangka ada air, walaupun cuma dugaannya kemungkinan kecil ada airnya. 75% kemungkinan tidak ada air. Itu juga sudah bisa membatalkan tayamum. Yang berikutnya yang membatalkan tayamum adalah wal ilmu biwujudil ma, mengetahui adanya air. Nah, ini sudah jelas kalau seperti ini. Sudah tayamum, ternyata hujan deras. Otomatis tayamumnya batal. Hujan deras. Ini ketika memang dia bertayamumnya karena memang murni tidak ada air. Bukan karena ada air yang seakan-akan tidak ada air. Kan kemarin ada ya. Ada orang itu boleh tayamum karena memang yang pertama alasannya tidak ada air. Murni tidak ada air. Yang kedua ada air tapi seakan-akan tidak ada air. Contohnya apa? Orang sakit. Dia kan bertayamum. Airnya melimpah ruah. Boleh? Boleh. Gak apa-apa. Itu ketika kita mengetahui adanya air, maka otomatis tayamumnya batal. Atau di sini misalnya contohnya juga termasuk yang membatalkan tayamum adalah wal qudratu ala samanihi. Kita mampu untuk membeli air. Memang tidak ada air, tapi ada air kita harus beli dan kita mampu. Itu juga termasuk yang membatalkan tayamum. Kemudian paham itu ya, sudah sangat paham. Tidak perlu dijelaskan. Yang berikutnya adalah hilangnya alasan yang memperbolehkan untuk bertayamum. Hilangnya alasan yang memperbolehkan untuk bertayamum. Contohnya apa? Orang sakit misalnya. Orang sakit, dia mau bertayamum atau dia sudah bertayamum.
tapi kemudian sakitnya tiba-tiba sembuh, tidak apa-apa kena air, maka otomatis tayamumnya batal. Soalnya hilang alasannya. Dia kan boleh bertayamum karena sakit yang menyebabkan apa kemarin itu? Sembuhnya tambah lama atau sakitnya tambah parah. Ketika sudah sakitnya sembuh berarti kan alasannya hilang. Berarti tayamumnya juga termasuk otomatis batal. Itu tadi yang dibahas adalah ketika menemukan air sedangkan dia di luar sholat. Kan ya tadi, di luar sholat. Bagaimana kalau sudah bertayamum, kemudian kita sudah terlanjur sholat, apakah tayamumnya batal? Ketika kita mengerti ada air, ini harus diperinci. Fa'in wajaba alaihi qadauha kalladhi ahrama bis sholati wa alaihi najasatun fi badanihi au bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma' batalan. Jika kan ada kemarin ya, ada orang bertayamum tapi ketika dia sholat, sholatnya wajib diulang, diqadha. Contohnya yang bagaimana? Bertayamum di tempat yang biasanya sering ada air. Maka otomatis ketika itu wajib diqadha, kemudian nanti ada air tiba-tiba ya otomatis langsung batal tayamumnya. Langsung dia mengulang sholatnya. Atau misalnya orang sholat sedangkan dia di tubuhnya ada najis, otomatis kan sholatnya tidak sah. Maka nanti ketika dia bertayamum kemudian tiba-tiba menemukan air, otomatis tayamumnya juga batal karena dia juga nanti wajib untuk mengganti. Ada juga tayamum kemudian dia sholat tapi sholatnya tidak wajib diulang. Apa itu contohnya? Tayamum kemudian dia sholat di tempat yang memang sudah biasa tidak ada air, maka tidak wajib untuk mengqadha. Atau tayamumnya, sholatnya orang yang bertayamum disebabkan karena sakit, itu juga dia tidak wajib untuk mengqadha. Secara umum ini ada beberapa perincian yang sangat penting untuk diperhatikan dan dicatat, yang sudah saya simpulkan di buku catatan saya sendiri. Jadi sholat dengan tayamum itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang tidak wajib diulang, ada yang wajib diulang. Apa saja sholat dengan tayamum yang tidak wajib diulang, yang tidak perlu diulang? Pertama, ini diperinci, disimpulkan. Yang pertama, jika bertayamum di tempat yang biasa tidak ada air yang tadi itu, tidak wajib diulang. Yang kedua, ada air, tapi airnya digunakan untuk minum, baik untuk dirinya sendiri atau untuk hewannya, hewan piaraannya, untuk mbeknya, kambingnya, sapinya, untanya. Itu juga nanti tidak wajib diulang. Yang ketiga, punya air tapi dia butuh untuk biaya hidup, sehingga dia harus menjual airnya untuk biaya hidup. Mungkin dia punya air yang sangat banyak, cuma untuk kebutuhan sehari-hari dia tidak punya. Akhirnya airnya dijual untuk kebutuhan sehari-hari itu. Yang untuk makan, untuk misalkan beli ini dan beli itu, beli beras misalnya. Sedangkan airnya sangat terbatas. Sebagian digunakan untuk minum misalnya. Tidak apa-apa. Dia bertayamum dan nanti tidak diulang sholatnya, tidak diqadha. Yang berikutnya, tidak mampu membeli air. Ada air tapi dijual. Sekarang kan air yang dijual cuma air mineral itu. Ada air yang lain dijual? Belum ada ya. Ada air tapi dia tidak mampu membeli air, maka dia boleh bertayamum. Kemudian dia sholat. Sholatnya diulang? Tidak diulang. Tidak mampu membeli air.
Atau dia sebenarnya, yang nomor 5 ini, dia sebenarnya mampu untuk membeli air, tapi dia itu juga punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan punya hutang yang harus dilunasi. Boleh dia bertayamum, walaupun sebenarnya dia mampu untuk membeli air, tapi karena ada kebutuhan yang lain yang lebih mendesak, digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, atau dia punya hutang yang wajib dilunasi, atau misalnya ditagih di rumahnya, diancam, kalau kamu tidak bayar sekarang akan saya sita rumahnya misalnya. Ya, dia uangnya digunakan untuk membayar hutang, bukan untuk membeli air. Jadi dia nanti bertayamum dan kemudian dia sholatnya tidak wajib diulang. Paham? Nah, kalau tidak paham tanya, soalnya agak jelimet. Yang berikutnya, ada air tapi harganya di atas standar harganya. Itu juga boleh orang bertayamum. Contoh misalnya, harga air 1 liter atau 10 liter misalnya, harganya biasanya 10.000. Ternyata ini harganya 20.000. Di bawah, di atas standar. Boleh apa tidak kita bertayamum? Boleh. Kemudian kita sholat. Dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Itu benar harga yang mencekik. Harga di atas rata-rata. Harga di atas standar. Yang ketujuh, tidak bisa mengambil air karena ada halangan. Halangan itu bisa jadi ada musuh atau ada binatang buas. Mau ngambil air, airnya ada di sana, di sekitar alun-alun sana. Sedangkan perjalanan dari sini ke sana ada musuh yang sedang menghadang, atau dulu ada mantannya itu yang mau ngancam, dihadang di tengah-tengah jalan itu. Hati-hati. Itu boleh tayamum itu. Kalau sekiranya mengancam, atau tiba-tiba ada buaya tiba-tiba ini ke darat itu. Buaya beneran. Kalau buaya darat, dia tetap wajib berwudu. Itu buaya beneran. Dari danau tiba-tiba keluar ke jalan raya, mau lihat karnaval itu. Kita mau ngambil air ke alun-alun, ada seperti itu. Maka walaupun ada air di sana, tapi karena ada bahaya, kita boleh tayamum di rumah. Kemudian kita sholat, dan sholatnya tidak wajib diulang. Paham ya? Dan yang ke-8 adalah sakit. Sakit kriteria yang tadi itu. Sakit yang sekiranya ketika menggunakan air, sakitnya tambah parah, atau ketika menggunakan air, sembuhnya tambah lama. Dan itu sudah melalui uji coba. Kalau cuma sakit panu ya tetap wajib wudu. Sakit kudis kurap tetap wajib wudu. Apalagi sakit hati tetap wajib wudu. Tidak boleh tayamum. Kan tidak ngefek. Mau dia pakai air, mau pakai es kopior, mau pakai apa saja kan tetap dia itu. Tetap wajib wudu. Sakit di sini sakit yang sakit medis. Biasanya sakit apa ini? Biasanya demam yang cukup tinggi. Itu biasanya kalau terkena air tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Bisa seperti ini, bisa dari dokter atau bisa jadi kebiasaan kita sendiri. Biasanya seperti ini. Maka itu juga tidak apa kita bertayamum dan kemudian kita sholat dengan tayamum dan sholatnya tidak diulang. Apa sholat yang wajib diulang dengan bertayamum? Pertama, apa yang tadi itu sangat gampang tadi itu. Bertayamum di tempat yang banyak airnya, biasanya banyak airnya. Tiba-tiba pada saat itu tidak ada air, maka kita bertayamum kemudian sholat. Tapi nanti ketika sudah ada air, sholatnya wajib diqadha, wajib diulang. Yang pertama. Yang kedua, lupa kalau punya air. Ini contohnya sangat jarang ini. Kok ada orang lupa punya air? Lupa punya air, kemudian dia tayamum. Setelah tayamum, setelah sholat, oh iya di jeding sangat banyak airnya.
Misalnya ada contoh seperti itu, saking pelupanya itu. Lupanya itu sudah tingkat kabupaten. Misalnya lupa kalau punya air. Yang penting jangan air mata, tidak boleh. Kalau air mata tidak boleh dipakai wudhu. Air beneran. Lupa kalau punya air sehingga dia bertayamum, kemudian sholat. Setelah sholat, dia baru ingat. Jeding kan saya punya 2, isinya penuh semua, ada airnya. Oh iya, otomatis tayamumnya batal. Kemudian dia sholatnya diulang dengan berwudu. Lupa kalau punya air, tapi ini contohnya jarang-jarang. Apalagi lupa punya uang. Nggak kira ya. Kalau uang itu selalu ingat. Kadang-kadang itu uang hilang bisa ketemu waktu sholat itu. Setan itu pintar itu kalau mau goda orang itu biar lupa kalau sholat. Yang hilang kadang-kadang ketemu waktu sholat itu. Yang nomor 3. Ini yang wajib diulang sholatnya ya. Orang bertayamum karena dia kehilangan air di kendaraan saat perjalanan. Jadi dia perjalanan, sedangkan dia bawa air, kemudian airnya hilang saat perjalanan. Maka dia boleh bertayamum. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tujuan dan di situ ada banyak airnya, atau tidak sampai ke tujuan tapi kemudian dia menemukan air, maka dia tetap wajib berwudu, kemudian mengulang sholatnya. Sangat paham ya? Kehilangan air di kendaraan saat perjalanan. Yang keempat, bertayamum sebelum masuk waktu. Salah satu yang membedakan antara tayamum dengan wudu apa? Kalau wudu itu kapan saja boleh. Misalnya sekarang wudu untuk sholat duhur, boleh apa tidak boleh? Boleh, selama belum batal. Tapi tayamum itu harus ketika sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum ini adalah darurat, pengganti wudu. Tidak boleh kalau sekarang tayamum kemudian buat nanti sholat duhur. Kenapa? Kira-kira khawatir dimungkinkan nanti ada air. Nah, itu harus pada masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, kemudian kita tayamum, maka nanti sholatnya tetap wajib diulang. Yang nomor 5, bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Boleh kita tayamum. Kalau di Indonesia kemungkinan masih tetap bisa tahan air. Coba bayangkan seandainya misalnya nggak usah jauh-jauh ke Korea, di Yaman aja itu sudah cuacanya cukup dingin itu. Orang-orang Arab itu kadang-kadang kalau musim dingin itu seminggu sekali, waktu hari Jumat itu mandinya. Tapi kalau orang Indonesia ada betah, ya minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali sudah biasa itu. Waktu musim dingin itu. Jadi ketika nanti musim dingin dan dia tidak kuat dengan dinginnya itu, boleh tayamum. Ya cuma nanti ketika sudah normal seperti biasa, ya tetap wajib diulang sholatnya. Daripada kayak gitu ya, lebih baik ya dipaksakan. Tetap nanti sholatnya tetap wajib diulang. Yang berikutnya, sholat dengan tayamum yang wajib diulang sholatnya, bertayamum dalam perjalanan yang tujuannya adalah maksiat. Tujuannya maksiat. Contohnya apa? Kita mau ke Jakarta, mau ketemu sama pacarnya. Tak kira ditemui sama artis sama pacarnya misalnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan tidak ada air atau di sana tidak ada air. Sedangkan kita ini pacar yang soleh tapi tetap mau sholat. Jadi dia itu bertayamum. Jarang-jarang itu. Pernah ada pertanyaan itu, Ustadz bagaimana hukumnya kalau ada 2 kekasih, pacar itu sama kasihnya, sholat berjamaah, hukumnya bagaimana? Pertanyaan aneh-aneh. Jawab jamaahnya tetap sah kalau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat.
Berduaannya itu yang dosa. Tapi tidak ada, di dalam sejarah itu tidak ada. Ini setengah soleh dan solehah itu cara. Ya, jadi sebelum janjian itu masuk waktu sholat, ayo kita sholat berjamaah dulu. Jarang ada itu. Cuma dalam dunia hayalan itu. Saya belum pernah menemukan itu. Sholat jamaah. Sok soleh dan solehah. Habis itu langsung pacaran. Berdua-duaan. Nah ini bertayamum dalam perjalanan yang tujuannya maksiat. Maka dia nanti tetap wajib mengulang sholatnya walaupun sudah sholat. Kemudian yang berikutnya adalah bertayamum ketika di dalam tubuhnya ada najisnya. Sedangkan tidak ada air. Tidak ada air. Di dalam tubuhnya ada najisnya, itu kan wajib untuk disucikan, sedangkan tidak ada air. Apakah tetap wajib sholat? Wajib sholat. Wajib sholat. Hanya saja nanti wajib mengulang. Ini yang perlu dipahami, terutama ketika perjalanan di bis misalkan. Kemudian dia muntah-muntah. Dan pada waktu itu sudah masuk waktu sholat, kita belum nyampe ke tujuan. Wajib sholat? Wajib. Tidak wudhu, tidak apa-apa. Sholatnya bagaimana? Sebisanya. Tetap wajib sholat. Bukan kemudian kita ngambil kesimpulan, oh nanti kodok, kita dosa. Kodoknya memang menggugurkan kewajiban sholat. Tapi pada saat itu kita dosa, karena tidak sholat. Ini yang perlu terutama yang rumahnya jauh-jauh itu. Madura, mana? Di sini rumahnya deket-deket ya. Atau kalau lagi perjalanan gitu. Kena muntah, baik muntahnya sendiri ataupun muntahnya orang lain, atau di bis itu ada yang bawa ayam, tiba-tiba ayamnya tidak punya sopan santun, terus kena ke ini. Kenapa? Di bis. Ya sebisanya. Pokoknya waktunya sholat, kita punya kewajiban sholat. Sebisanya. Sebisanya. Tapi nanti tetap wajib untuk mengulang. Kalau kita tidak sholat, kita berdosa. Itu namanya sholat lihormatil wakti. Untuk menghormati masuknya waktu sholat. Itu beberapa hal tentang terkait tayamum. Dari yang sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum, syarat-syarat tayamum, fardhunya tayamum, kesunahan-kesunahan tayamum, kemakruhan tayamum, dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke bab sholat. Sebenarnya setelah ini bab haid. Berhubung ini masih belum liburan, nanti saya pending bab haidnya. Kita masuk bab sholat. Ini yang begitu sangat penting karena ini ibadah sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.